Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Bahwa kita bisa beribadah pada pagi hari ini, itu pun karena kemurahan Tuhan. Dan dengan kesadaran yang demikian, marilah kita beribadah kepada Dia. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kami. Kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman, selamat pagi. Selama 1 minggu ini kalian pasti udah punya banyak kesibukan, mulai dari sekolah, kuliah, ujian-ujian maupun kesibukan lainnya. Tapi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita memuji namanya dengan hati yang bersukacita. Bersukacitalah pada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada
Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Situasi yang mengharuskan online saat ini telah mendatangkan banyak cobaan bagi kita, mulai dari malas, suka mencontek, dan lainnya. Akan tetapi, jika Allah pada di pihak kita, cobaan-cobaan tersebut tidak akan mengalahkan kita. Kita menjadi pemenang dalam segala perkara. Marilah bersama-sama kita bangkit, kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepatnya. Kiranya hati kita bersedia untuk terus dibaharui, dibentuk, disempurnakan sesuai dengan rencana Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, seperti sebuah bejana, bagaikan bejana siap dibentuk.
Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah semua kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom, Eleoners Junior yang terkasih dan dikasihi Tuhan, mari kita sebelum masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami agar boleh mencerna akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah 9 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Pengkhotbah 9 ayatnya yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Fokus kita pada ayat 94b-nya yaitu anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Life is Beautiful. Melanjutkan tema minggu kemarin, Say No to Suicide. Say No to Suicide. Jadi kalau ditanya mengapa tema ini diambil, ada satu kejadian yang bagi saya sangat menarik sekali. Yaitu ketika saya melihat di sebuah video klip dari Nest Daily, ini yang menjadi dasar mengapa tema khotbah ini disampaikan. Mari kita saksikan. Meet X. Hi, my name's Yeah. X, and I wanted to kill myself. What you're looking at now is the hidden identity of X, who only last month Ini adalah seorang seriously remaja yang contemplated diberi nama suicide. X. 7 nights in a row, he rolled a die, and if it landed on the Dia mau number bunuh diri. 6, he was going to end his life. Dan dia mau Because for the mengakhiri past few hidupnya years, X had no appetite for life. dengan cara And in his melempar eyes, dadu. Suicide was Dengan the cara ultimate melempar dadu, escape. jika dadunya berhenti pada angka If you 6, knew the real pastilah dia identity of sudah X, you would be melakukan surprised. suicide. He has a good family, Tapi- enough money, a good job, and close friends. Fortunately, the die did not land on 6, and X is still alive. X masih hidup. But he is not the only one. There are many more people like him who rolled the die in private. Make sure to talk to them before they get number 6. Itulah yang menjadi landasan atau latar belakang mengapa saya tergerak sekali untuk membawakan tema hidup itu indah. Sewaktu di Jakarta saya melayani di sebuah sekolah dan ya cukup dekat dengan siswa. Ada seorang siswa perempuan, anak kelas 2 SMA dan ngobrol-ngobrol dan ketika ngobrol itu tercetus perkataan yang begini. Pak, tahu nggak? Kalau bunuh diri itu tidak membuat saya masuk neraka, kalau bunuh diri itu tidak dosa, saya pasti sudah melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, pendekatan yang dia dapatkan adalah pendekatan yang negatif. Ada nggak pendekatan yang persuasif, pendekatan yang lebih positif dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar menakut-nakuti atau ketakutan terhadap neraka. Nah, ketika merenungkan ini semua, ketika mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menemukan Pengkhotbah 9 ayat 4 merupakan jawabannya. Merupakan jawabannya. Saudaraku yang terkasih, Pengkhotbah 9 ayat 4 itu secara keseluruhan kita pengkhotbah merupakan proyek eksperimen dan penelitian dari seorang raja besar yang bernama Salomo. Seorang raja yang berhikmat dan sebelum dia tidak ada yang seperti dia berhikmatnya dan sesudah dia tidak akan pernah ada lagi manusia yang lebih berhikmat daripada dia. Dan kitab Pengkhotbah merupakan hasil dari proyeknya. Dan yang Pengkhotbah 9 ayat 4 merupakan kristalisasi, bisa dikatakan merupakan rangkuman hasil dari penelitiannya. Apa yang dia temukan di sana? Yang dia temukan di sana adalah bicara tentang ketika Pengkhotbah meneliti. Ya, meneliti umat manusia, kehidupannya dan lain sebagainya. Dia menemukan apa? Bahwa di dalam kehidupan ini yang paling berharga adalah hidup itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kehidupan di sini bahkan di sini dikatakan karena di dalam orang yang hidup mempunyai harapan sehingga keluarlah pepatah anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara-saudaraku, pada masa Salomo, anjing adalah binatang liar dan berkeliaran di jalan-jalan, memunguti apapun yang mati. Mereka dianggap sebagai binatang yang menjijikkan dan tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali, belum didomestikkan, belum dipelihara, belum dijinakan. Jadi kalau berbicara tentang
anjing, maka ini terasa tidak nyaman bagi para pendengarnya pada masa Salomo. Bagaimana dengan pada masa kita saat ini? Ya, saya pikir tidak jauh berbeda. Mengapa demikian? Karena di bulan Juni tahun kemarin, tepatnya ketika bulan puasa, sebuah yayasan memberikan makanan nasi bungkus, tetapi kemudian nasi bungkus ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena logo dari dicap, distempel dengan tulisan seperti ini, nasi anjing. Nasi orang kecil bersahabat dengan nasi kucing, Jakarta tahan banting. Saudaraku yang terkasih, ketika diberikan ternyata itu menimbulkan reaksi, menimbulkan respon. Sehingga sang pemberi, tujuannya adalah baik saya yakin, ternyata dilaporkan ke polisi dan dijadikan sebagai kasus. Saudaraku yang terkasih, yang ingin saya tegaskan dan tandaskan di sini, ternyata kata sebutan untuk binatang berkaki 4 ini yang menjadikan orang tersinggung. Ya, akhirnya berdamai setelah yayasan yang memberikan ini meminta maaf di media sosial dan lain sebagainya. Jadi bisa kita ketahui adalah ketika dikatakan anjing itu berarti merujuk kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jijik, dan sesuatu yang hina. Nah, berbanding terbalik dengan yang disebut singa. Singa adalah simbol kehormatan dan keagungan. Dia melambangkan figur, kalau kita bisa lihat, diserap untuk menjadi figur mesianik, di mana kita mengenalnya sebagai singa Yehuda, yang duduk di tempat teratas. Kalau bicara tentang singa, tempat teratas dalam rantai makanan, sementara anjing jauh di bawahnya. Mari kita perhatikan poster yang selanjutnya. Ya, singa ditakuti karena diam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia menggonggong. What next? Kalau kita lihat, Napoleon Bonaparte memberikan sebuah statement seperti ini. Jika Anda membangun pasukan dengan 100 anjing dan pemimpin mereka 100 singa dan pemimpin mereka adalah seekor anjing, dalam pertarungan apapun singa akan mati seperti anjing. Tapi jika Anda membangun pasukan dari 100 anjing dan pemimpin mereka adalah singa, semua anjing akan bertempur bagai seekor singa. Saudaraku yang terkasih, jadi terlihat jelas sekali perbedaan kualitas antara seekor singa dan seekor anjing. Jadi singa berada di tempat teratas dan anjing berada di tempat beberapa tingkat di bawahnya. Lalu kenapa pengkhotbah mengatakan firman Tuhan ini? Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada yang singa yang mati. Sudah jelas singa itu berada di tempat yang teratas dan kemudian anjing berada di tempat terbawah. Tetapi ketika singa yang tempat teratas itu mati, sementara anjing yang di bawah itu hidup, maka pengkhotbah atau Raja Salomo mengatakan lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai anjing yang hidup. Saudaraku yang terkasih, Raja Salomo bukan bicara tentang anjing atau singa. Tetapi ayat yang di awalnya dikatakan siapa yang termasuk orang hidup. Jadi bagaimanapun hidupmu, bagaimanapun situasimu, biarlah selama hidup masih ada di kandung badan, maka kita termasuk orang-orang yang bisa dikatakan mempunyai harapan. Orang-orang yang bisa dikatakan lebih baik. Saudaraku yang terkasih, ya. Jadi, kalau ditanya, apakah, jangan tanya kepada hamba Tuhanmu, boleh enggak kami bunuh diri? Karena itu adalah jawaban yang salah. Mengapa demikian? Karena hanya anak TK yang tanya, boleh apa enggak? Papa boleh enggak makan es krim? Loh kamu kan batuk. Oh iya ya,
Itu pertanyaan anak TK. Pertanyaan yang benar adalah, saudaraku yang terkasih, sudahkah engkau mengerti value atau nilai? Kalau bicara tentang hidup, maka tidak ada yang bisa dibandingkan. Jadi saudaraku yang terkasih, himbauan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sederhana sekali. Jangan bunuh diri, karena hidupmu berharga. Betul sekali, mungkin di dalam hidupmu engkau dirudung dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kemalangan. Tetapi janganlah kemalangan ini membuat kita memutuskan untuk mengambil hidup kita secara paksa. Saudaraku yang terkasih, ya, ada satu video yang bagi saya cukup menarik sekali. Ya, ini adalah tentang seorang pria yang bernama Daniel dan pacarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel dan Courtney? Yang dilakukan oleh Daniel adalah dia memutuskan Courtney pacarnya, padahal mereka pacaran sejak SMA. Mereka sudah pacaran 2 tahun. Ya. Beberapa hari yang lalu dia memutuskan Courtney. Tetapi yang mengejutkan adalah mantannya memenangkan 61 juta euro. Ya kan? Dan karena sudah bukan ada hubungan lagi. Dan ini jawabannya. Ya kan? Mereka menjalin hubungan selama 2 tahun. Akhirnya mereka broke atau putus. Saudaraku yang terkasih, ini yang dialami oleh seorang Courtney. Dia merasa hancur, bla 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 bla. Tahukah saudaraku, bukan saja dia merasa hancur, mamanya pun terkena penyakit kanker. Apa yang dia lakukan? Mungkin bagi beberapa orang sempat terpikir untuk mengambil nyawa atau suicide. Ya kan? Tetapi yang dialami Courtney luar biasa. Dia mamanya memerintahkan untuk membeli rotre sebagai perayaan karena mamanya sudah sembuh dari kansernya. Dan ya, itu tadi 61 juta US dollar dibagi-bagikan. Lalu bagaimana nasib Daniel? Ya, dia tidak termasuk yang mengecap atau mendapat ya kecipratan dari rezeki menang loterinya si Courtney kan. Dan ini yang dialami oleh Daniel, ada ratusan SMS yang maksudnya ya ujung-ujungnya minta sumbangan atau apapun itu. Tapi komentarnya begini, ya minimal seharusnya si Courtney itu memberi Daniel 1 juta euro. 1 juta euro saya coba cek sekitar 1 euro 16.000 rupiah, 16.000 sekian rupiah. Jadi bayangkan kalau 1 juta euro berarti itu sama saja dengan 1 juta nolnya 3 tambah 16 berarti 16 miliar. Ya kan? Sudah. Sudah. Saudaraku yang terkasih, coba andai kata Courtney kemudian di dalam ketika dia begitu tertekan, depresi, dia ambil nyawanya, dia ambil dirinya, dia lakukan tindakan pilihan yang fatal yaitu bunuh diri. Ceritanya nggak ada sampai hari ini kan. Saya nggak bilang bahwa oke, nanti setelah engkau mengalami kemalangan diputuskan oleh kekasihmu, engkau akan mengalami keberuntungan. Tetapi yang kita bisa lihat dari peristiwa ini,
bukankah benar firman Tuhan katakan, tetapi anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Mengapa demikian? Karena orang yang hidup masih punya yang namanya HOPA atau yang kita kenal sebagai hope. Saudaraku yang terkasih, benar sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, demikianlah ya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudaraku yang terkasih, ada satu quote yang bagi saya cukup menarik. Don't ask what the world needs, ask what makes you come alive and go do it. Because what the world needs is more people who come alive. Jadi jangan tanya dunia, apa yang dunia butuhkan, tetapi lebih baik bertanya kepada diri kita, apa yang membuat kita menjadi semangat, menjadi hidup, dan kerjakan itu. Karena yang dunia butuhkan adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Saudaraku yang terkasih, ya, ada satu orang yang bagi saya bisa menggambarkan dengan jelas, yaitu seorang remaja India yang nama samarannya di dalam dunia musik yaitu Pure Rhythm. Apa yang dia alami, apa yang dia terima, kemalangan yang dia alami, penyakitnya yaitu dia mengalami apa? Mengalami satu penyakit yang sangat langka sekali. Tetapi kemalangan itu tidak menghentikan cita-citanya, bayangin ya, orang ini waktu lahir saja sudah mengalami fracture atau patah tulang 15 kali waktu bayi. Dan kemudian setelah 13 tahun, ya waktu ditayangkan ini umurnya sekitar 13 sampai 14 tahun, dia sudah melewati 135 patah tulang. Saudara sudah mengalami berapa kali patah tulang? Saya 5. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Yang terakhir tempurung saya. Dan kemudian ya akhirnya kalau berjalan mesti terpincang-pincang. Saudaraku yang terkasih, inilah yang disebut orang hebat. Ya kan? Dan saya pikir ketika merenungkan firman Tuhan, pikiran saya teringat kepada seorang remaja India ini. Ya. I was born with almost 40 fractures. You name it, I broke it. Ya. I'm 15 years old and I have Jadi waktu dia osteogenesis bayi, imperfecta, dia mengalami a rare osteogenesis incurable genetic disorder imperfecta, tidak that makes my sempurna. bones fragile. Ya kan? And hey, I know I can't do things the same way as everyone else. I mean, my Jadi, parents have to seumur lift hidup me dia in and sudah out of pasti bed tidak every bisa day, or when I berdiri. go up the stairs at my Tidak friend's bisa house. berjalan, apalagi But I berlari. just had to find what works for Jadi me dia harus dibopong. and find how I can shine Ngerepotin my kan, light what helps ngerepotin. me cope. Kalau kamu jadi dia, saya jadi dia, nggak usah kamu jadi dia. Kalau saudara And jadi for dia, me, saudara mungkin pasti That akan was none other than minta music. Tuhan And not only his panggil saya singing, pulang. songwriting, Rumah and Bapa di rapping surga. helps me cope with my bad days. Alih-alih But it lets me menangisi share dan my meratapi feelings nasibnya, with dia malah everyone memperbesar who might resonate kapasitas with my apa? story. Oke, secara In fisik fact, dia lemah, when I tapi started kapasitas putting some of my otaknya. covers up on YouTube, people from all over the world would send me Dan kemudian messages ketika dia that masukkan they ke were YouTube, inspired by my seluruh music. orang di dunia bilang, We are thanks ya, heroes. kamu sudah We gave the menginspirasi world the saya. adventures of Bukan hanya Professor X. musiknya, tetapi In the music of kondisinya. Beethoven, Stevie Wonder, Kenny G, Ray Sekarang Charles, umurnya Jacqueline sekitar Dupre, 13 sampai Jean 18 tahun. Reinhardt. 3 out of every 20 Apa yang dia lakukan? human beings are disabled. Dia katakan begini, So, loh, stop kamu treating nggak this malu. differently. 3 dari 20 Never orang, want kalau ada to 20 break orang di love and tempat ini, acceptance. 3 pasti mengalami Never making ketidakmampu, you know, wheelchairs, Microsoft Sam, hearing aids, Google Glass, ya itu prosthetic tadi limbs, braille tidak readers, mampuan robots, berjalan and of course, atau bergerak dan lain sebagainya. courage. Tapi 15 years though, and 130 semangatnya. fractures 15 tahun dia later, lewati, I've sudah realized 130 that my purpose patah is tulang. bigger than my pain, and my ambition Maka is karena stronger itu tadi. than my adversity. Betul sekali. Mungkin ketika dilahirkan, What am I trying to maafkan say? saya, mungkin orang akan Disabilities are menganggapnya, not tidak ubahnya definition. digambarkan sebagai After anjing. finding that Tetapi purpose, dia mendefinisikan I dirinya now sendiri use bahwa my dia adalah platform to inspire singa. and encourage others Kenapa? to embrace Karena who they are. dia and tidak to unleash dikalahkan their oleh potential. kemalangan. I may have broken many bones, but I know that the two things that will Banyak never break yang in my sudah life mengalami patah are tulang, my tetapi voice yang
yang tidak And bisa my dipatahkan spirit. adalah will-nya, semangatnya, spiritnya. Saudaraku yang terkasih, ya, saya suka main catur. Dulu awal-awal saya main catur, ya kan, saya bingung kenapa saya kalah melulu. Kemudian saya coba baca buku catur. Saudaraku yang terkasih, ketika saya baca buku catur, lalu ternyata ada hal fatal yang tidak saya tahu. Apa yang saya tidak tahu? Yang saya tidak tahu adalah, saya tahu cara melangkah setiap bidak, benteng, kuda, gajah, dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak tahu value-nya. Oke, ternyata tiap-tiap bilah catur itu, misalnya pion, dia punya price, dia punya nilai, yaitu kalau pion itu nilainya 1. Kalau kuda, ya nilainya 3. Kalau gajah gimana? Kalau gajah itu yang miring ya, kalau dia di putih dia harus miring putih, itu nilainya juga 3. Kalau benteng itu nilainya 5. Ratu lebih fleksibel, lebih powerful, nilainya 9 karena langkahnya. Terus bagaimana dengan raja? Raja itu lambang matematika ya. Raja tuh nilainya unlimited. Artinya apa? Tidak terbatas. Atau ya unlimited tadi bilangan matematika itu. Saudaraku yang terkasih, ketika bicara tentang hidup, bicara tentang nilai, berapa nilaimu? Ketahuilah di mata Tuhan, engkau bukan bidak atau pion, engkau bukan kuda, bukan gajah, bukan benteng, bukan ratu, tapi engkau adalah dalam bilah catur engkau adalah raja. Engkau adalah raja. Artinya apa? Artinya nilaimu tidak bisa dinilai karena nilainya tidak terbatas sekali. Engkau berharga. Engkau berharga. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Budi, misalnya seluruh dunia tidak berdosa, cuma saya aja sendiri, satu orang. Apakah Yesus mau disalibkan untuk saya? Coba saudara jawab. Kalau saya menjawabnya berdasarkan perumpamaan 100 ekor domba, 99 domba. 99 domba masih tetap ada di dalam kandang, maka sang gembala itu akan mencari mati-matian. Walaupun harus melewati bukit yang terjar, jurang yang dalam dan curam. Kemudian ketika menemukan satu domba itu, dia akan mengangkatnya pulang. Saudaraku yang terkasih, itulah nilaimu. Dalam catur engkau diperhitungkan sebagai raja. Tuhan mengasihi kita. Kenapa demikian? Karena ada hidup. Kebetulan bahasa Indonesia sama bahasa Ibrani itu entah kenapa bisa hampir sama. Ketika waktu saya belajar Ibrani, kata nefes itu ternyata diterjemahkan, kalau bahasa Inggris kan breathe ya. Tahu nggak? Nefes itu bahasa Indonesia adalah nafas. Memang ada kemiripan, ya saya nggak tahu serapan dari mungkin Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti engkau berharga, jadi jangan sembarangan mengambil nyawamu. Saudaraku yang terkasih, ada satu penyelamatan yang dilakukan oleh seorang remaja ketika ada balita berumur 3 tahun tanpa sengaja terpelosok ke dalam sebuah lubang pengeboran minyak, bekas lubang pengeboran minyak. Bayangkan berapa dalamnya, itu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 meter. Dan dalam upaya untuk menyelamatkan, maka karena diameternya kecil sekali,
25 cm, maka orang dewasa tidak bisa. Lalu ada seorang remaja yang berusia 13 tahun bersedia melakukan ini. Dan ini peristiwanya. Ya, namanya adalah Christian Mariam. Dan dia bersedia apa? Dengan cara terbalik ya. Karena dengan tangannya yang ke bawah itu. Dan inilah sang bayi yang berhasil diselamatkan. Saudara, betapa bahagianya sang papa. Christian sendiri adalah, kenapa dia bersedia menolong? Dia sendiri juga punya masalah dalam hidupnya. Dia adalah seorang anak yatim piatu dibesarkan oleh neneknya. Lalu papa dari sang bayi ini kemudian mengangkat dia jadi anak. Saudara yang terkasih, dengan kondisi seperti, ketika waktu penyelamatan harus dengan kondisi terbalik, tergantung dan terbalik. Saudaraku yang terkasih, ketika melihat peristiwa ini, melihat video klip ini, saudara, siapa yang saudara ingat? Kalau saya langsung kepada Yesus. Kepada Yesus. Kalau Kristen ditanya, kenapa Kristen kamu mau masuk ke lubang pengoboran itu? Karena dia memandang satu jiwa berharga. Satu jiwa berharga. Berapa harganya? Tanya papanya. Berapapun dia berani bayar. Saudaraku yang terkasih, kita beruntung. Karena kita punya Savior, punya penyelamat. Dan kita berharga di matanya. Karena itu saudaraku, hidup itu indah. Don't say no to suicide. Ya, itu yang ingin saya bagikan untuk setiap kita. Untuk orang-orang muda, untuk remaja-remaja GKA Elion. Ingat, jangan ambil nyawamu, karena nyawa itu berharga. Anjing hidup lebih baik daripada singa yang mati, bukan? Saya rindu agar kalimat ini menempel di dalam hatimu. Jangan kalah, jangan menyerah. Tantangan, rintangan akan selalu mendatangi setiap kita, ya kan? Tetapi satu hal yang pasti, hidup itu adalah sesuatu yang kudus. Jangan dirusak dengan tindakan yang sia-sia. Ingat, life is beautiful. Lavita e bella. Say no to suicide. Itu pesan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, hamba selesai berbicara kepada orang muda. Semuanya, semoga mereka bisa mendengar. Dan hamba rindu apapun masalah mereka, Tuhan tolong. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Segala sesuatu di hidup kita hingga saat ini merupakan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, melihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung
Mari kita berdoa buat persembahan kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberkati, menyertai hidup kami, keluarga kami, dan inilah persembahan kami yang kiranya Engkau bisa pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara yang terkasih, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa agar setiap kita diberkati di dalam akademis kita. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk studi kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami boleh walaupun harus belajar dari rumah, tetapi kiranya ilmu yang dibagikan boleh kami serap dengan baik. Kami menyerahkan papa dan mama kami, keluarga kami juga menyerahkan untuk gereja kami. Kami berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, bersekutu bersama, dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Inilah Tuhan, doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Orang muda yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Saat ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku